وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali membaca, mempelajari dan memahami di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa kita yakin apa-apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya pasti di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak pengajaran, dan di dalamnya banyak hal-hal yang dapat memberikan faedah kepada kita dalam kehidupan dunia ini untuk kelak kebaikan kita di akhirat nanti. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib meluangkan waktu kita. Di samping kita membaca, memahami Al-Quran, kita juga punya kewajiban untuk membaca, mempelajari di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang kita akan pelajari di sini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Babani muajjalani uqubatuhuma fi dunya, al-baghyu wal uququ." Baban, ada dua bab, ada dua perkara, ada dua hal. Muajjalani, yang akan disegerakan, yang akan dicepatkan, uqubatuhuma, yaitu hukumannya, balasannya, ganjarannya di dunia ini. Jadi tidak nunggu akhirat lagi, tapi di dunia ini. Apa itu? Al-baghyu, perbuatan zalim, perbuatan aniaya, wal uquq, dan perbuatan durhaka, yakni kepada kedua orang tua. Hadis ini sekali lagi ada dalam riwayat Imam Al-Hakim dan hadisnya sanadnya adalah sahih. Jadi sekali lagi ada dua hal, ada dua perkara yang hukuman ya dari dua hal ini ya akan disegerakan di dunia ini. Ya, jadi sebelum hari kiamat sudah diganjar, sudah dikasih di dunia ini. Apa itu? Perbuatan zalim dan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fi dunya ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahimi." Ya, ma min dzambin, tidak ada suatu perbuatan dosa ajdar yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih patut ayu ajjilallah, ya, yang lebih pantas bagi Allah untuk menyegerakannya, yaitu al-uqubah, yaitu hukuman li sahibihi, bagi pelakunya. Tidak ada perbuatan dosa yang lebih pantas bagi Allah untuk menyegerakan hukumannya bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang mengerjakannya, bagi pelakunya, yaitu di dunia ini. Ma yadahiru lahu, di samping dia juga akan mendapatkannya, di samping dia juga akan memperoleh hukumannya fil akhirah, di akhirat nanti. Jadi di samping ya di akhirat nanti dia dapat, dia juga di dunia disegerakan. Apa itu perbuatan dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia ini? Yaitu pertama adalah al-baghyu, minal baghi, perbuatan aniaya, perbuatan zalim, ya, wa qati'atir rahimi, dan perbuatan memutuskan silaturahmi. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dan juga ya, Abu Daud, ya, ada dalam hadis Abu Daud, kemudian juga Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya, dan sanad hadis ini juga adalah sahih. Jadi dua hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa tidak semua perbuatan-perbuatan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran ya terhadap ajaran agama yang diberikan hukuman nanti di hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam neraka, dengan mendapatkan azab dengan aneka ragam jenis siksaannya. Ya, ada dosa-dosa yang bukan hanya di akhirat diberikan oleh Allah, tapi juga di dunia.
Ya, waspadalah ya. Berhati-hatilah. Kita sudah aliyadzubillah dengan perbuatan dosa ini kita mendapatkan hukuman di dunia, tambah lagi nanti di hari kiamat. Ya, rugi 2 kali. Ya, jadi kalau kita himpun dari 2 hadis ini, perbuatan itu adalah pertama yaitu durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah perbuatan zalim, dan yang ketiga adalah memutuskan silaturahmi. Ya, maka jauhilah perbuatan ya dosa-dosa ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh sebagian para ulama, ya. Jadi fal qati wal bagi. Jadi perbuatan memutuskan silaturahmi, perbuatan al bagi, perbuatan atau orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi dan orang yang berbuat zalim ini, yajma'ullahu lahuma. Jadi Allah menghimpun untuk keduanya baina uqubatai, di antara 2 hukuman dunia dan akhirat nanti. Ya, bayangan Allah menghimpun, Allah mengumpulkan 2 hukuman dunia dan akhirat untuk orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, yaitu suka memutuskan silaturahmi dan kemudian berbuat aniaya. Nah, kenapa durhaka sama orang tua? Karena perbuatan durhaka sama orang juga adalah merupakan perbuatan zalim, tapi itu khusus kepada orang tua. Sedangkan memutuskan silaturahmi juga perbuatan zalim kepada kerabat. Dan kemudian perbuatan bagyu, perbuatan zalim itu meliputi banyak orang. Apakah dalam masalah-masalah perbuatan zalim, apakah itu dalam masalah harta, apakah itu dalam masalah darah, ya, apakah itu dalam masalah kemuliaan atau kehormatan. Berapa banyak kita di antara kita kaum muslimin yang gemar ya kita ini menipu, berusaha memiliki harta orang lain. Ya, apakah dengan mencuri, apakah dengan menipu, apakah dengan membegal, korupsi, dan banyak lagi yang lain. Nah, perbuatan-perbuatan zalim, apakah itu kepada orang tua kita dengan cara kita berusaha merampas harta orang tua kita, ya, kita memeras orang tua kita selalu menyusahkan orang tua kita dengan kita selalu morotin harta orang tua kita. Bahkan di antara harta orang tua kita juga ada hak saudara-saudara kita, dan kita mengambilnya, mencurinya, mengambil itu tanpa seizin orang tua, kita menjual barang-barangnya. Nah, berarti ini perbuatan zalim kepada orang tua dan kepada kerabat, dan ini bisa memutuskan silaturahmi. Karena termasuk perbuatan silaturahmi adalah juga berbuat zalim kepada orang tua dan kerabat. Bisa juga dalam bentuk misalnya karena emosi, misalnya berapa banyak orang-orang yang menyakiti fisik orang tuanya, ya, atau juga merusak kemuliaan orang tua, ya, dengan memfitnah misalnya, atau menceritakan keburukan orang tua, dan banyak lagi yang lain. Nah, maka orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, kelak dia akan mendapatkan balasan keburukan, tidak hanya nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga akan mendapatkan hukuman, dan pantas bagi dia untuk mendapatkan di dunia ini. Ya, apakah hukuman-hukuman itu berupa misalnya kalau dia durhaka sama orang tua, atau kalau dia berbuat zalim, maka nanti anaknya juga akan ya durhaka kepada dirinya. Bahkan bisa jadi lebih parah daripada dia. Ketika dia berbuat zalim, boleh jadi suatu waktu nanti dia akan dizolimi oleh orang lain. Ya, jadi sesuai dengan perbuatannya. Atau juga yang balasan di dunia ini barangkali juga adalah dengan cara dia diberikan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, yang tidak tahu dari mana asalnya, dan dia hidup ya dengan membawa penyakit. Bisa jadi seperti itu. Ya, atau dia ditimpakan kebarangkrutan karena hartanya tidak berkah, dengan sebab dia suka menzalimi orang, dengan sebab dia itu suka ya durhaka sama orang tua, karena dia suka memutuskan silaturahmi, hartanya nanti akan bangkrut. Bisa jadi seperti itu. Apalah jenisnya, ya, dia akan mendapatkan keburukan-keburukan, dia akan mendapatkan bencana-bencana di dunia ini karena perbuatannya. Jadi perbuatan dosa 3 ini, yaitu perbuatan durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahmi, atau zalim kepada orang tanpa alasan yang benar, ya, adalah merupakan perbuatan yang akan dibayar tunai oleh Allah dosanya di dunia ini. Alhamdulillah. Maka berhati-hatilah. Jadi kalau kita tinggal dalam suatu komunitas, janganlah kita ini bermudah-mudahan menzolimi orang dengan suka menggibah mereka, dengan suka kita ini mencaci mereka, bahkan memfitnah mereka.
Ya, bahkan sampai kita mengganggu kehidupan rumah tangga orang dengan memudah-mudahkan orang untuk meminta kepada A untuk menceraikan istrinya, atau seorang wanita minta cerai kepada suaminya hanya gara-gara tidak sesuai dengan kesepakatan komunitas tersebut misalnya. Atau bahkan mengajarkan anak untuk durhaka sama orang tuanya, supaya anak itu berani menegur orang tuanya dengan kasar. Ya, bahkan banyak orang-orang tua yang akhirnya tidak berdaya, kemudian dia takut kepada anaknya. Ada komunitas-komunitas yang seperti itu, komunitas-komunitas yang memang gampang mengkafir-kafirkan atau menyalah-nyalahkan orang lain hanya gara-gara tidak sepakat ya dengan ketentuan yang dibuat, dan itu pun bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, tidak sedikit. Ya, kita harus berhati-hati. Jadi kalau kita ini berada di satu lingkungan, di mana lingkungan tersebut di antara mereka ada yang dengan mudahnya menyuruh kita menceraikan istri kita, atau kebalikannya, wanita minta disuruh cerai dari suaminya, ya, atau disuruh memboikot pasangan, memboikot kerabat atau keluarga hanya gara-gara suatu perbuatan dosa, ya itu pun perbuatan dosa yang ya tidak sampai kepada mengeluarkan dari Islam. Hati-hati. Ya, karena di dalamnya ada perbuatan zalim, dan kelak orang-orang yang berbuat zalim ya kepada orang lain, atau bahkan kepada kerabatnya, atau bahkan kepada orang tuanya, di samping dia akan mendapatkan hukuman di hari kiamat, ya maka dia akan mendapatkan kebangkrutan, kesusahan, keburukan, kejelekan untuk dia di dunia ini, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita suka menggibah orang, jangan heran suatu saat kita akan digibah orang. Kalau kita suka memfitnah orang, jangan heran kalau suatu saat hidup kita juga penuh dengan fitnahan-fitnahan dari orang. Kalau kita suka merampas harta orang, kita menipu harta orang, jangan heran kalau nanti harta kita juga hilang tak berbekas. Ya, kalau kita misalnya suka menyuruh orang melakukan itu, nanti juga akan ada orang-orang yang menyuruh kita begini dan begitu, dan seterusnya. El jaza min jinsil amal, itu dikatakan oleh Nabi. Jadi balasan, ganjaran itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau amal kita buruk begini, ya nanti akan begitu juga balasannya. Ya, maka sebelum itu terjadi hukuman-hukuman dunia ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tinggalkan perbuatan-perbuatan ini. Tinggalkan perbuatan durhaka kepada orang tua, kalau tidak ingin anak-anak kita durhaka nanti. Ya, jangan kita memutuskan sambunglah silaturahmi sebelum kita dijauhi oleh kerabat-kerabat kita. Ya, jauhi perbuatan zalim kepada orang, apakah dengan merusak kemuliaan, merampas harta, atau bahkan menumpahkan darah. Ya, tinggalkan sebelum kita diperlakukan begitu oleh orang lain. Al-jaza min jinsil amal, karena balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita gemar berbuat zalim, kita akan dizalimi suatu saat nanti. Kalau kita ini gemar menggibah, merusak atau memfitnah, kita juga akan diperlakukan begitu. Ya, karena Allah Maha Adil. Ya, dan Allah melalui Rasulnya sudah mengingatkan kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ini, karena 3 perbuatan dosa ini adalah merupakan perbuatan dosa yang bukan hanya diberikan ganjaran keburukan nanti di hari kiamat, tetapi Allah akan segerakan balasan di dunia ini. Jadi kalau seandainya kita mengalami keburukan-keburukan di dunia ini, maka introspeksilah diri kita. Jangan kita melakukannya, atau kita kalau melakukan, hentikan. Atau kalau yang lebih bagus adalah, kalau kita tidak ingin diperlakukan begitu, kalau kita tidak ingin mendapatkan balasan keburukan di dunia ini, ayo kita tinggalkan semua perbuatan dosa yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Ya, karena Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai dengan apa yang kita lakukan. Ya, dan juga carilah teman, carilah sahabat yang dapat memberikan faidah kepada kita, yang dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Tinggalkan sahabat-sahabat yang dapat merugikan kita dunia dan akhirat. Begitu juga kita kalau hendak mencari tempat tinggal, ya carilah lingkungan-lingkungan yang membuat kita itu nyaman ya dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita, sehingga selamat kita dunia dan selamat kita di akhirat. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, kalau kita berada di lingkungan yang buruk, jauhi. Ya, karena itu akan merugikan kita, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di hari kiamat. Ya, maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku, carilah teman, carilah lingkungan yang dapat membawa kebaikan kepada kita, baik di dunia atau kelak nanti di hari kiamat. Bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang membawa keselamatan kepada kita. Itu aja barangkali nasihat dari Rasulullah
ya agar kita ini menjauhi yaitu 3 perbuatan dosa ini, yaitu durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, dan berbuat zalim. Tinggalkan, karena di dalamnya ada keburukan. Karena di samping kita akan mendapatkan balasan akhirat dengan neraka, juga kita akan dibalas yaitu dengan cara disegerakan hukuman di dunia ini. Alhamdulillah. Cukup sampai sini dan diakhiri dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم